Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Yang ketiga ini adalah video session, yang mudah-mudahan waktunya juga nggak panjang ya, kurang dari 20 menit. Presentasi dari Profesor Christoph Lees, Fetal Cardiovascular Function in IUGR. Panitia bisa langsung. I was visiting from the UK, Professor Christoph Lees. Christoph is a professor of obstetrics at Imperial College in London. He's an honorary obstetric professor, and he's the head of Fetal Medicine Center in Queen Charlotte and Chelsea Hospital. He's also a visiting professor in Leuven. We really appreciate that Christoph made it to the conference, so it's great to have him here. On a personal level, Christoph and I, we knew each other years and years ago. He was my mentor in Cambridge, in Addenbrooke's Hospital, and we got to catch up a little bit yesterday and ask him, Christoph, do you have any regrets of having me as a trainee? So he gave it a bit of a thought first, but he said it was okay, so I'll take it. Also, Christoph has a long kind of list of publications, particularly in FGR, and today he's going to be talking to us about the management of early and late fetal growth restriction. Thank you, Christoph. Thank you, Medab, for that extremely nice introduction. I thought my talk was going to be about you as a trainee. Tomorrow, after I've gone, I'm delighted to be here, and I'm really impressed, actually, that this conference is a fantastic conference. And given the current difficulties with coronavirus, it is so nice that the meeting has continued to a very high quality with that. So anyway, without further ado, I'm going to talk to you about, we had a lovely presentation just now about fetal and pediatric surgery, which affects a very small number of women and babies, and requires a huge amount of expertise, as we heard. I'm going to talk to you about growth restriction, which is a much more common condition, fetal growth restriction. And let me just give a few introductory points before then. I don't have any disclosures and don't have any commercial interests. Learning objectives are obligatory now at any talk I give, and what I want you to do, those of you that perhaps aren't really expert in fetal medicine, but are expert in obstetrics and perhaps neonatology, is to define fetal growth restriction, distinguish between early and late, which are different conditions, parts of the continuum but different, define how we monitor these babies and when we deliver them, and what that means in terms of the outcomes. So, we set an arbitrary cut-off of approximately 32 weeks for growth restriction, defining early growth restriction and late growth restriction. Early growth restriction is actually very rare, less than 1%. We think about 0.5% roughly in the UK. Late fetal growth restriction, much more common, 50%, so 10 times more common. Early growth restriction is easy to define. We see a tiny baby, we see abnormal Dopplers. Later growth restriction is much more subtle, so we need to be more clever about defining growth restriction after 32 weeks. We've come a long way in 10 or 20 years, because when I started my fetal medicine career, we were very confused about what was an SGA baby, small for gestation age, and what was actually fetal growth restriction. The Truffle Group, which I was very proud to be one of the founders of back in 2002, defined growth restriction as not just a small baby, but a small baby with abnormal Doppler findings. So that means, in simple terms, an abdominal circumference less than 10 centile with abnormal umbilical impedance.
That definition has held remarkably well. So the Porto Group, a big and very good Irish study published in 2013, looked at a whole group of small for gestation age babies. From that developed a definition of fetal growth restriction. So out of these smallish babies, they took the ones that had the highest risk of mortality and morbidity, and they assigned these a definition of growth restriction. And the definition of growth restriction was Presentasinya di remarkably stop similar aja oleh to karena that that we kurang developed in the informatif Truffle Group dan about a slide decade. yang di sana kita nggak bisa baca kan. Ya, jadi ini topiknya kan mengenai early dan late IUGR. Saya kira itu kalau ada pertanyaan mengenai itu bisa dijawab oleh Dr. Ali dan Prof. Yusuf. Ya. Kita punya kesempatan yang cukup kalau begitu untuk berdiskusi antara 10 sampai 15 menit. Ya. Jadi Prof. Yusuf tadi sudah menyampaikan makalah mengenai berbagai macam risk factors dari preterm birth, dan kemudian Dr. Ali Sungkar sudah menyampaikan mengenai marker yang bisa dipakai secara praktis oleh kita di tempat ini, ya. Dan terakhir Profesor Christoph Lee cerita tentang jenis dari IUGR, early dan late onset. Itu bisa ditanyakan ke Prof. Yusuf dan Dr. Ali. Kalau ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ya. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof. Nama saya Made dari Jogja, di Center Jogja. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Yusuf. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi Profesor tadi menyebutkan tentang pemberian vitamin D dalam preterm. Saya ingin tanyakan kapan kita akan memberikan vitamin D itu, terus apa yang jadi dasar kita untuk pemberian vitamin D, dan berapa dosisnya dan seberapa lama kita akan memberikan vitamin D itu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Silakan Baik. langsung aja. Terima kasih. Jadi sebetulnya untuk pemberian vitamin D untuk pencegahan persalinan preterm memang masih belum fix ya bahwa ini sudah betul, sudah bisa digunakan atau tidak. Tetapi memang kalau melihat dari berbagai literatur dikatakan bahwa ternyata memang banyak defisiensi vitamin D menyebabkan persalinan preterm. Jadi mungkin kalaupun kita akan memberikan tentu sudah diberikan sesudah kita memeriksa status vitamin D dari si wanita tersebut. Kalau memang betul defisiensi, kemudian kita langsung memberikan dari sejak di awal kehamilan. Jadi ini tentu akan memberikan manfaat yang lebih baik. Mengenai dosis mungkin saya juga belum karena ini belum ada polisinya, atau mungkin Dr. Ali sudah ada. Baik, saya menambahkan dari Prof. Yusuf. Jadi begini, kalau teman-teman akan memeriksa status bisa insufisiensi, bisa defisiensi. Tapi paper sebanyak regional Asia maupun penelitian Prof. Bowo, 90% ibu hamil kita defisiensi vitamin D. Mungkin Prof. Yopi juga membimbing banyak sekali kandidat S3 yang melakukan penelitian terhadap vitamin D, bahkan Dr. Alamsah juga. Pertanyaannya, dosis seberapa? Kalau teman-teman lihat, kita suplementasi, POM kita tidak akan memberikan lebih dari dosis suplementasi 400 IU. Kalau ditanya mau ngasih berapa treatment, ada yang memberikan 2.000, ada yang memberikan 5.000 per hari. Terus lalu kita akan melihat nanti berapa. Penelitiannya gini, kalau minimal jangan ngasih yang 1.000, rata-rata 2.000 saja bisa untuk memaintain, tapi kalau mau berikan 5.000 per hari. Ada lagi yang memberikan 50.000 per minggu. Ya, tapi dosis terapi. Ini harus dipantau dengan pemeriksaan kadar vitamin D. Jadi kalau teman-teman mau treatment, pilihannya, saya boleh nggak saya kasih aja nih 2.000 per hari. Itu cukup untuk memaintain saja sebenarnya. Tapi kalau treatment minimal 5.000 kalau mau ngasih per hari. Ada penelitian yang untuk melihat berapa kadar vitamin D yang kalau kita mau lakukan treatment. Untuk mencapai kadarnya bisa memaintain sampai misalnya tadinya hanya 4, lalu kita mau dia di atas 12 atau yang lain kita bisa 17-an, itu 5.000 terus baru kita berikan selama sebulan dievaluasi. Nah ini kembali lagi
harus ada data seperti Prof. Yusuf bilang, periksa. Tapi kalau saya bilang, ini defisiensi semua, kasih aja vitamin D. Tapi di Indonesia preparatnya juga tidak mudah karena tidak dimasukkan. Kalau nggak salah ada satu yang akan masuk dengan 2.000 ya Prof, atau 1.000. Rata-rata kalaupun ada vitamin D 1.000. Jadi kalau masuk Indonesia mungkin belum ada vitamin D-nya 2.000 atau 5.000, begitu ya. Jelas saya Pak Made. Ya, baik. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Ada yang di belakang barangkali. Belakang dulu baru depan. Nanti yang di depan ya. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan, saya Dr. Prita dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Prof. Ali berkaitan dengan BV dengan grup B Streptococcus tadi. Untuk pemeriksaan swab vagina, itu kapan sebaiknya dilakukan dan pada siapa saja targetnya? Apakah golongan susceptible saja dengan simptoms atau gejala atau sebagai screening ANC rutin? Karena sepengalaman saya saat saya pernah di puskesmas, untuk pemeriksaan BV saja sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Prof. Silakan. Terima kasih. Ini benar. Coba kita buka guideline WHO. 4 kali pemeriksaan. Ya, WHO minta kita katanya 4 kali pemeriksaan. Trimester 1, 2 kali trimester 2. Dan satu kali pemeriksaan in speculo pada saat pertama kali datang. Mintanya gitu, ya. Balik lagi, cari NICE guideline. NICE guideline pertama kali datang periksa. BV untuk menyingkirkan dia bilang sexual transmitted disease dan bacterial vaginosis. Di kita kolusi dokter dan pasiennya, bidan dan pasiennya. Datang nggak usah diperiksa, ya. Padahal itu mandatori. Kalau kita bisa menyingkirkan infeksi di pertama tadi Prof. Yusuf kan udah jelasin salah satu infeksi paling besar hampir 50% penyebab infeksi disingkirkan dari situ dulu vagina. BV kita periksa pertama kali datang. Tapi itu untuk membuktikan ada infeksi. Kalau nggak ada keputihan kan kita nggak perlu periksa, ya. Satu. Atau dia datang dengan keluhan keputihan, kita periksa. Jadi pertama kali. Kalau saya ditanya sama, kolusinya juga begitu. Tapi semua pasien saya trimester pertama kurang dari 12 minggu saya lakukan pemeriksaan in speculo, pemeriksaan vaginal ultrasound, transvaginal. Artinya kalau di kondomnya kita ada kemerahan, kita bilang ibunya, Bu naik Bu, saya mau swab. Kalau enggak, itulah salah satu jembatan kalau saya sebagai objek. Cuman kalau saya ngajarin bidan, saya ngajarin teman-teman di fasilitas pertama, lakukanlah pemeriksaan pertama kali datang untuk pemeriksaan BP. Dan tadi, rekomendasinya juga yang diobatin hanya yang positif dengan hujan di atas 7. Obatnya, Prof. Eri tadi juga sudah sampaikan treatmentnya. Kita tinggal berikan 2 pilihannya, metronidazole atau clindamycin. 1 kali. Ya biasa bukan 1 kali pemberiannya, ada 1 cure 2 kali 500 untuk metronidazole atau clindamycin 2 kali 300. Dua obat ini tidak menyenangkan. Yang satu mual muntah kalau pemberian metronidazole, yang satu lagi clindamycin iritasi lambung. Harus kita hati-hati dengan pemberiannya. Saya rasa jelas ya. Terima kasih. Baik, silakan yang di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Yesi, SPOK dari Kabupaten Probolinggo. Yang ingin kami tanyakan untuk Dr. Ali Sungkar, untuk pemakaian biomarker untuk prematur ini, bagaimana untuk penerapannya di tempat kita di Indonesia ini dok? Karena yang kami ketahui tadi, dokter menyampaikan bahwa biomarker belum masuk ke kita, seperti PAMG, TFN, fibronectin, itu bagaimana untuk penerapannya, sedangkan di tempat kami prematur cukup tinggi, sehingga betul-betul kami ingin tahu apa yang kami bisa laksanakan dari pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Baik, saya jawab langsung juga Prof ya. Ini kendala kita nih, mungkin Prof juga tahu. Mungkin teman-teman dari farmasi datang mau masukin tadi itu, kata fibronectin ataupun PAMG1 yang sekarang mau masuk sini. Masalahnya tadi satu, yang namanya juga orang dagang, kalau sedikit dipakai dia nggak mau. Dia pengennya nanti dia datang ke Prof. Mose, ke Prof. Yusuf untuk membuatkan guideline untuk dipakai semua. Kenapa di luar digunakan? Ya, mereka bisa masukkan, mereka bisa yakinkan
asuransi, lo kalau nggak ini angka preterm lo naik, ini bisa menurunkan, diyakinkan. Kembali lagi ke kita. Kita di Indonesia nilai itu jadi masalah. Gimana kita kalau ada barangnya kita minta ke BPJS semua harus dikerjakan, BPJS akan bilang enggak. Contohnya, ini ada barang untuk periksa ketuban pecah, buktiin adanya ketuban, kita pakai swab di vagina, biayanya 150.000. Ada cara lain nggak? Ada. Pakai apa? Pakai lakmus. Harganya berapa? Nggak sampai 10.000. Kira-kira kalau BPJS bayar yang mana? Yang 10.000, ya. Kembali lagi, bukan tidak ada pesan yang dibawa dari pertemuan ini. Ini adalah yang ada. Kita bisa mendesak untuk pakai. Oh, pasien saya kan nggak bisa mampu bayar sendiri. Boleh. Kita akan bilang, ini yang ada. Kenapa saya mengusulkan terakhir, kalau kita ketemu preterm at risk, 4. History jauh lebih baik, jauh lebih kita bisa, dengan riwayat preterm sebelumnya. Lalu kemudian kita bisa periksa panjang serviks. Tadi saya sampaikan, kita boleh mengadop penelitian di luar tadi, salah satu yang selalu muncul fetal fibronectin, nah itu masuk. Tapi sekarang ada, lebih akurat menurut saya dengan rekomendasi 2017 yang penelitiannya, antara PIMG1 dengan fetal fibronectin dan IgBP1, PIMG1 lebih akurat, karena dengan lebih kecil, sensitivitas lebih baik, dia bisa digunakan juga. Pilih aja antara yang 3, mau IgBP1, mau PIMG1 ataupun fetal fibronectin. Kalau ada di Indonesia mungkin dipakai aja. Itu baru kemudian tadi setelah panjang serviks, pemeriksaan itu dan pemeriksaan tokodinamometer tadi, risknya. Pulang ke daerah, kalau saya yakin kita mengerjakan tadi screening infeksi dikerjakan, lalu kemudian kalau ada panjang serviks bisa kita, mudah loh, rasanya semua objin bisa ngerjain panjang serviks ya Prof. Lalu kemudian nanti rujukan. Semua guideline bilang tata laksana pemberian antenatal steroid bukan untuk nungguin di situ. Inisial antenatal steroid kirim ke center yang lebih mumpuni untuk neonatologi. Kita menurunkan kematian neonatalnya lebih baik. Jadi menurut saya kalau nggak bisa ditata laksana, antibiotik diberikan, tapi kan itu sebenarnya terlambat kalau kita ada infeksi di sini. Kalau kita ngerjain di depan lebih dulu rasa saya lebih baik. Demikian. Ya. Boleh Prof. sedikit Yusuf, dilanjutkan tambah. dok. Mohon izin dokter, untuk pengalaman sendiri seandainya di luar negeri memang itu dilaksanakan, berapa lama setelah dilakukan pemeriksaan biomarker tersebut pencegahan prematur itu bisa dilakukan? Jadi pertanyaannya pencegahan persalinan prematur. Tadi saya bilang, kalau kita mau menurunkan angka persalinan prematur, kita mesti ngomong, kita ini ada di mana, kita berdiri di mana. Tadi ada 2 data, preminya bilang kita 10%, wah kita jauh lebih baik dari Amerika. Amerika rata-rata 9-10%, 2012 angka dia 12%, satu negaranya ribut. Satu negaranya ribut, March of Dimes turun dengan mengatakan, 1 dari 8 bayi kita, preterm. Kita 15% nggak ada yang ribut. Kan mesti ngomong begini, 1 dari 7 yang saya lahirkan, bayi, prematur, preterm. Negara ini mesti udah ribut banget. 1 dari 7, cost-nya seperti yang Prof sampaikan. Kalau dia lolos di short term, syukur-syukur dia nggak meninggal karena necrotizing enterocolitis, gagal nafas, kelainan asam basa di ginjal. Ini calon khalifah kita nih, kalau nggak lolos, Prof Yusuf bilang nanti kita ketemu long term. Long termnya apa? Juvenile diabetes, juvenile hypertension karena nefron tidak terbentuk. Bolak-balik sakit karena imunologinya. Short bowel syndrome karena necrotizing enterocolitis kita potong, ada failure to thrive. Belum CP dan lain-lain. Itu cost yang mesti kita bayar. Short term, kalau dia dirawat 10 juta per hari. Itulah kenapa mundurnya di Obgyn. Begitu mundur di Obgyn untuk tidak keluarin efek itu, Obgyn antenatalnya kita mulai dengan tadi, singkirkan infeksi. Kenapa? Karena di luar tidak di-link dengan infeksi. Swedia angkanya cuma 6%, Jepang angkanya cuma 6%, Amerika 9%. Regional di atas, kenapa kita di tropik dan lain-lain masih di-link dengan infeksi. Nah itulah, mungkin Prof Yusuf juga setuju, mestinya di populasi kita harus
sampaikan, ingat di Indonesia 80% persalinan bukan oleh dokter obgyn, tapi oleh bidan. Kalau saya disalahkan karena angka preterm tinggi, saya bilang turun 80% itu harus kita ajarin. 80% itu yang persalinan oleh bidan. Normal, tapi kalau normal lahirnya kecil gimana? Gitu. Demikian ya, Prof. Baik, saya kira ini sangat menyenangkan, interesting ya. Kalau masih ada satu pertanyaan terakhir barangkali. Ya, kalau tidak ada maka kita harapkan ada aplaus yang meriah buat kedua pembicara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para pembicara. Ya, terima kasih.